Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, di video kita sebelumnya kita bahas mengenai apa saja yang disebabkan karena lemahnya nilai-nilai hidup dalam keluarga. Dan video kita kali ini yaitu kebalikannya. Bagaimana dengan nilai-nilai hidup yang kuat? Apa yang terjadi dalam keluarga kita? Nah, sahabat muda, sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh nih di dalam lingkungan sekitar kita, masyarakat kita review sedikit. Nilai-nilai hidup ini sangat-sangat penting karena ini bisa menentukan bagaimana karakter dan masa depan sebuah keluarga. Betapa banyak keluarga yang kuat dalam menanam nilai-nilai hidup itu terlihat dengan anak-anaknya tumbuh sesuai dengan nilai-nilai hidup orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, sahabat muda, kita di sekeliling kita ya, di masyarakat kita sudah banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang memang memegang hidup nilai-nilai hidup yang kuat, dan itu kita bisa melihat betapa suksesnya keluarga tersebut. Dan kita umat Islam, kita punya contoh Rasulullah ya Pak ya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah betul-betul memegang sebuah nilai hidup yang saat itu Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, bukan hanya dari pengikutnya tetapi juga dari musuhnya, dari kaum Yahudi dan kaum Quraisy, kafir Quraisy. Al-Amin, jujur ya Pak. Iya, beliau dipercaya tidak hanya oleh para pengikutnya, bahkan oleh para musuh-musuhnya. Bahkan paman beliau yang sangat membenci beliau pun mengakui kalau Rasulullah Nabi Muhammad adalah seorang yang Al-Amin, bisa dipercaya. Nilai hidup yang luar biasa, baik kejujuran. Aku alhamdulillah menyampaikan kejujuran. Apa Pak Jumala? Case-case di lingkungan kita yang kuat nilai hidupnya, Pak. Ya, jadi saya sebelum dibuka saya sudah mencatat beberapa ini contoh ya sahabat-sahabat ya, tidak selalu harus ini, karena bisa yang lain juga ya. Contoh, jujur, tadi sudah ya. Yang kedua, empati. Empati itu apa sih empati? Empati itu menghargai orang dan ikut merasakan apa yang dirasakan orang ya. Kalau misalnya nilai empati kita kuat, kita sangat kuat menghargai orang, itu apa yang diperoleh, apa yang terjadi padanya? Biasanya Pak, temannya banyak. Di mana menyenangkan, karena dia itu ngerti perasaan ini. Menyenangkan, dan dia biasanya banyak disenangi orang. Iya, karena dia memahami orang. Benar ya? Iya, kita kalau punya teman yang empatinya kuat banget sampai senang dia banget. Bahkan kadang kebablasan sampai mengorbankan diri sendiri. Iya. Ada loh, saya tuh punya teman Pak yang memang itu, dan memang si teman ini temennya banyak sekali, semua orang senang. Orang empati itu kan orang yang pandai untuk memahami orang. Dia pasti pandai mendengarkan, betul nggak? Iya, karena kan. Dan ini syarat dari terapis atau psikolog klinis. Harus pandai mendengarkan. Lah kita ini kan terapis. Saya Bu Zakia itu terapis CTC, sahabat-sahabat. Kalau Pak Jumala penemunya? Alhamdulillah, dia ketua CTC internasional, ketua ICPA, Indonesia CTC Practitioner Association. Beliau ketua pusatnya. Jadi gitu, empati ini membuat orang itu trust kepada kita, karena kita merasa dia merasa kita paham. Kita memahami perasaannya, jadi gampang dekat dengan orang. Iya, efeknya itu ya. Betul nggak? Betul. Terus yang kedua? Empati. Yang kedua, tanggung jawab. Orang yang punya prinsip tanggung jawab itu penting. Kalau saya Pak, saya kalau punya dari beberapa karyawan saya yang tanggung jawabnya tinggi, efeknya dia yang paling banyak dapat pekerjaan. Paling banyak dapat pekerjaan. Dan setiap saya kalau ada pekerjaan yang saya ingat dia, karena dia tanggung jawab. Ya. Gitu.
Dan mestinya nanti pada level-level tertentu yang paling gampang mendapatkan jabatan ya yang tahu jawab. Oh pasti. Dan juga pasti yang paling banyak dapat bonus. Sudah paling banyak kerjaan dan ketika ada kenaikan jabatan pasti yang terfikir pertama kali di benak ininya bosnya ketua bonusnya Alisa Itzmi Jawa Tengah. Ketua Indonesia Citizen Practitioner Association tingkat pusat internasional, sudah ada cabangnya di Singapura dan Malaysia. Ketua Komar pirang-pirang Bu Zakia ini. Itu adalah orang yang tanggung jawabnya sangat kuat ya. Kemudian pantang menyerah. Apa? Kalau orang prinsipnya kuat dipantang menyerah apa sih? Biasanya orang itu tuh tidak gampang patah. Jadi dalam situasi apapun Pak, sesulit apapun, situasi seperti apapun tuh dia tuh selalu kuat gitu. Dan efeknya orang di sekitarnya itu kalau bersama dengan dia itu juga ikut terasa auranya, energinya terasa. Energi positifnya. Jadi pede menghadapi masalah-masalah, jadi pede. Dan jadi ikut semangat gitu. Iya betul. Gitu. Pantang menyerah. Dan biasanya disenengin orang karena dia jadi bisa menularkan energi kekuatannya itu. Sahabat, ini prinsip loh ya, prinsip pantang menyerah. Pantang menyerah itu. Pantang menyerah biasa korelasinya biasanya sama dengan tidak suka mengeluh. Oke. Ya bersyukur tadi. Iya, syukurnya banyak. Syukur, nggak mengeluh. Tapi juga memang hatinya kuat. Kuat. Kalau hatinya nggak kuat itu juga ya lembek, lemah gitu dan tidak gampang patah. Fleksibel. Kalau dalam NLP ada yang namanya fleksibel. Fleksibel ini adalah orang yang ketika mendapatkan tekanan itu dia itu lentur begini. Oh, iya. Bukan dapatkan tekanan terus patah kayak arang, itu enggak. Iya. Jadi lentur nanti balik lagi. Begitu ya, pantang menyerah. Terus positive thinking, apa dampaknya kalau dia prinsip positive thinkingnya kuat, apa dampaknya? Kalau bicara positive thinking ini Pak, itu banyak kalau menurut saya efek dari positive thinking. Yang jelas nih kalau untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri, kita tuh secara tidak langsung menarik kejadian-kejadian positif. Jadi yang terjadi dengan kita ketika kita selalu berpikirnya positif, maka yang terjadi itu juga yang positif gitu. Itu yang terasa dari kita. Yang dirasakan orang lain kalau kita bertemu dengan orang yang positif. Itu juga kita tuh ikut positif loh. Ikut positif, damai. Iya, damai. Contohnya Pak Jumala. Pak Jumala ini orang yang sangat-sangat positif thinking nih, sahabat muda. Thank you. Banyak orang-orang yang mendekat dengan beliau kalau negatif thinking jadi ikut positif, termasuk saya. Iya. Dia positif banget. Beliau positif banget. Alhamdulillah saya cocok dengan beliau. Kita sama-sama orang positif. Iya, biasanya gitu Pak. Orang positif thinking biasanya ya jadi ketemunya orang-orang positif. Dan memang ini perlu sangat penting loh Pak. Kita tanamkan pada anak-anak kita. Karena kalau anak-anak kita tuh tumbuh menjadi pribadi yang positif thinking, itu insya Allah dia tuh akan bahagia gitu. Bahagia kan nggak diukur dengan kaya miskin, harta, cantik, jelek gitu kan dari sisi fisik. Tetapi kalau dia selalu orang yang positif, dalam situasi apapun, bahkan situasi sesulit apapun, selalu yang terlihat positifnya. Nah ini yang kita harapkan anak-anak kita tuh kelak nanti kalau kita nggak ada lagi di samping mereka, ya toh Pak, mereka itu bisa menjalani kehidupan mereka dengan positif, bahagia. Kita sudah punya video positif thinking belum? Oh, ada. Ada ya. Di video sebelumnya sudah ada. Jadi saya kira ini hanya contoh bahwa orang positive thinking akan mempunyai keberuntungan yang banyak. Iya, banyak beruntung biasanya. Karena dia pandai melihat kesempatan. Dan biasanya orang tuh senang ketemu sama orang positive thinking. Iya. Temennya juga banyak karena setiap orang dilihat dengan tersenyum. Iya, betul. Oke. Satu positive thinking tuh juga apa Pak imbasnya? Jarang ada masalah, jarang berantem orang. Cirinya tuh gitu. Iya. Karena berantem itu dari negatif. Karena negatif. Kalau positive thinking kan jarang berantem. Betul, setuju. Ini saya mengingatkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya 4 sifat: sidik, amanah, taklid, patona. Iya. Ini juga kalau dijadikan prinsip itu dahsyat. Dari 4 ini ya. Berbicara benar, jujur tadi sudah ya, amanah ya, jujur. Terus tanggung jawab. Amanah itu bukan hanya jujur loh. Amanah itu ya jujur, ya tanggung jawab, itu dari siji di blending jadi amanah.
tabligh ya. Tabligh itu kalau sifat Nabi itu kan menyampaikan wahyu. Tapi kalau kita tabligh itu ya menyampaikan wahyu yang dibawa Nabi. Iya, dakwah ya. Iya, jadi semangat dakwahnya kuat. Dan menurut saya tabligh itu korelasi sama inti, Mak. Bermanfaat. Bermanfaat. Karena dia menyampaikan kebaikan. Iya. Ya. Bermanfaat. Bermanfaat benar. Terus kemudian fatona. Fatona itu dijadikan prinsip dasar. Fatona itu cerdas ya. Cerdas. Pandai itu masuk cerdas nggak? Iya, masuk. Nah, dan itu bisa diupayakan. Sidik, amanah, tabligh, fatona itu bisa diminta kepada Allah, bisa didoakan, diikhtiari itu biasa. Oleh karena itu ini juga cocok untuk dijadikan prinsip hidup. Iya. Dan harapannya bisa semua, tapi minimal 1-2 ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, yang prinsip itu kan nggak semuanya toh. Mana yang kita anggap gue banget gitu ya. Iya. Bukan hanya penting loh Bu Zakia, tetapi juga mampu. Iya, betul. Ya, kita mengemban prinsip ini bukan hanya penting tapi juga mampu. Bukan hanya mampu tapi juga penting. Iya. Dan itu kembali ke personal keluarga masing-masing. Ya, ya, ya. Setiap keluarga punya prioritasnya masing-masing. Oke. Sudah? Demikian sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari video ini. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.